Ketika seseorang ya kakinya sulit digerakkan ke majelis ilmu, kakinya sulit dilangkahkan ke masjid, ya, tapi kakinya itu begitu mudah ketika berjalan ke tempat maksiat, berjalan ke tempat yang sia-sia, ya, maka inilah timbangan. Kira-kira kita ini berada di kondisi yang mana? Ya, memang seseorang tidak tahu di mana akhir dari perjalanan kehidupannya. Apa yang akan dia tutup? Tetapi tanda-tanda untuk dia menutup akhir dari kematian itu sudah ada. Apalagi orang-orang yang mereka umurnya sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Ya, makanya dalam sebuah ayat Allah menyebutkan di mana orang-orang yang mereka berumurnya sudah di atas 40 tahun, mereka sudah ada dua peringatan. Peringatan yang pertama didatangkan kepada mereka Rasul. Yang Rasul itu mengingatkan ini jalan kebaikan, ini jalan kejelekan, bersemangatlah engkau ke dalam jalan kebaikan dan jauhilah dari jalan kejelekan. Kan seperti itu. Baik, nah, ya peringatan yang kedua, Allah akan mengingatkan dia dengan umur yang dia punya. Iya, jadi kalau seandainya Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, berarti batas umurnya itu sudah habis, sudah sedikit lagi. Dia sudah melewati hidupnya lebih dari setengah. Jadi kalau kita hitung waktu kehidupan manusia dari semenjak sholat subuh sampai menjelang waktu maghrib, ya berarti kondisi umurnya dia itu sudah di waktu asar. Jadi sebentar lagi dia akan game over, sebentar lagi dia akan meninggal. Nah, di kondisi-kondisi umur seperti ini, kira-kira dia lebih mudah untuk berbuat ketaatan atau dia lebih mudah untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat? Iya, dia sanggup mancing berjam-jam, yang terkadang dia nggak bawa ikan sama sekali. Besok datang lagi mancing. Dosa mancing nggak dosa. Masalahnya, ya dulu ketika kamu masih muda, ketika kamu masih sehat, ketika belum tumbuh uban di kepalamu, kamu begitu semangat hadir di majelis ilmu. Tapi kenapa sekarang di kondisi engkau sudah berumur di atas 40 tahun, engkau sulit diajak ke majelis ilmu, engkau sulit berbuat ketaatan, tetapi engkau justru sibuk dari hal yang sia-sia. Dan perlu kita ketahui syaitan, di antara senjata syaitan itu bukan hanya mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan, tetapi juga di antara senjata syaitan, manusia disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia terlalaikan daripada amalan-amalan kebajikan. Nah, ini harus dipahami. Karena orang-orang ketika dia mulai jauh dari majelis ilmu, mulai jauh dari ketaatan, saya kan nggak berbuat dosa, saya masih ada jenggot kok, saya masih pakai jubah, celana saya masih dibuat di atas mata kaki, saya nggak berbuat haram, saya nggak dengar musik, saya nggak nonton bioskop, saya nggak pacaran, saya masih dalam kondisi saya seperti ini. Cuman ya saya ingin menikmati hidup saya dengan lebih santai lah. Dengan saya memancing, atau saya berkebun, atau saya naik sepeda, atau saya naik motor-motoran. Ya, nah di titik inilah seseorang itu akan berbahaya. Kenapa saya katakan di titik ini seseorang berbahaya? Dia tidak merasa kalau seandainya dia sudah masuk dalam kukungan perangkap syaitan. Tapi beda kalau halnya orang ketika dia meninggalkan ketaatan dan kemudian dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, dia sadar, lu gak jauhan. Ya makin tua makin lagi ya. Jadi ada sesuatu yang dia merasa, kenapa hidup saya begini? Nah, berbeda dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Saya gak buat hal yang haram, kamu jangan terlalu tasyadud lah. Kamu jangan terlalu ekstrim, kamu jangan terlalu kaku. Saya kan gak buat yang haram. Betul, kamu nggak buat yang haram, masalahnya di mana? Ya masa tuamu, ya dibandingkan dengan masa mudamu ketika engkau masih muda, engkau bisa bandingkan bagaimana hidupmu. Ya karena di antara seseorang itu diberikan tanda atau seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, Allah permudahkan dia untuk berbuat ketaatan. Itu masalahnya.